Saya juga ngeliat muka anak. Soleh itu telah diambil secara. Guys, ini penting banget nih guys. Kalau Sosok seorang wanita bernama Miss Huang yang telah ditetapkan sebagai Di era digital yang semakin terhubung dengan akses informasi dan komunikasi, justru membawa tantangan baru ke dalam bentuk kejahatan siber lintas negara. Salah satu isu yang mencuat adalah jeratan penipuan online yang dilakukan oleh Kamboja terhadap warga negara Indonesia. Modus perekrutan kerja palsu yang berujung eksploitasi dan penyekapan menjadi alarm serius bagi perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk semakin memperkuat diplomasi serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri di tengah derasnya arus globalisasi digital. Dalam beberapa dekade terakhir, kasus penipuan online dengan modus perekrutan tenaga kerja khususnya di Kamboja semakin marak dan meresahkan. Banyak warga negara Indonesia yang tergiur akan pekerjaan itu karena memiliki gaji yang sangat tinggi. Akan tetapi, malangnya warga negara Indonesia adalah korban penipuan jaringan siber ini. Sesampainya di negara Kamboja, mereka dipaksa serta melakukan pekerjaan yang ilegal seperti scam, phishing, hingga penipuan investasi. Di sana, warga negara Indonesia baru menyadari bahwa mereka ditipu oleh perusahaan. Dan lebih parahnya lagi, ketika mereka menolak pekerjaan ilegal tersebut, mereka akan dipaksa serta diancam pengambilan organ tubuhnya. Dan dari sekian banyak pekerjaan migran yang menjadi korban penipuan kerja di luar negeri, ada salah satu kasus yang paling memilukan yang menimpa warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kekejaman negara Kamboja ini, yaitu seorang pemuda yang bernama Soleh. Soleh Dermawan adalah seorang pemuda yang berusia 24 tahun yang berasal dari kota Bekasi, di mana dia dijanjikan oleh temannya yang bernama Sally untuk bekerja di Thailand sebagai koki. Sally menjelaskan kepada Soleh bahwa pekerjaan yang sudah ia tawarkan memiliki gaji yang sangat fantastik. Soleh semakin yakin dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Sally, di mana Sally juga menjelaskan bahwa ada salah satu yayasan ternama atau cukup terkenal di Tanjung Priok yang terlibat juga dan memiliki hubungan dengan pekerjaan yang mau diambil oleh Soleh. Singkat cerita, akhirnya Soleh pun diberangkatkan. Akan tetapi sebelumnya, orang tua Soleh juga sempat meragukan dan mengkhawatirkan akan pekerjaan anaknya ini. Namun, ketika Soleh sudah menjelaskan bahwa pekerjaan ini legal karena memiliki kaitan dengan yayasan yang sudah dijelaskan oleh Sally tadi. Beberapa minggu kemudian, keluarga Soleh menerima kabar bahwa Soleh telah meninggal dunia. Ibunya ternyata sempat melihat luka-luka yang tidak wajar di tubuh Soleh. Akibat dari hal tersebut, pada tanggal 9 Mei 2025, pihak kepolisian melakukan ekshumasi untuk menyelidiki mayat Soleh. Ketika ibunya memandikan mayatnya Soleh, ibunya melihat sejumlah luka-luka yang tidak wajar di tubuh Soleh. Akibat dari hal tersebut, pada tanggal 9 Mei 2025, pihak kepolisian melakukan ekshumasi untuk menyelidiki kasus Soleh, serta menyelidiki penyebab dari kematian Soleh. Hasil dari pemeriksaan tersebut, kepolisian mengatakan bahwa salah satu organ tubuh Soleh yang hilang, serta ada luka-luka yang tidak wajar di bagian tubuh Soleh lainnya. Setelah diselidiki lebih dalam, kepolisian mengatakan bahwa ini adalah salah satu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasus penipuan kerja yang menimpa warga negara Indonesia yang terjadi di Kamboja hingga merekrut nyawa seorang warga negara Indonesia yang bernama Soleh menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia agar lebih berwaspada akan memilih pekerjaan, terlebih khusus melihat situs-situs atau aplikasi yang tidak resmi dari Indonesia. Melalui pembahasan ini, saya mengharapkan masyarakat Indonesia harus lebih berpikir kritis dan harus mencari tahu lebih dalam pekerjaan yang kalian ambil itu, serta selalu memverifikasi setiap tawaran pekerjaan yang diterima. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan, terutama pekerjaan luar negeri. Manfaat dari video ini juga adalah supaya masyarakat Indonesia itu lebih berwaspada dalam memilih suatu pekerjaan, serta tidak mudah tergiur
insecure akan adanya pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi. Dan manfaat yang kedua, dan ini yang paling penting, adalah negara Indonesia, di mana negara Indonesia harus memperkuat sistem perlindungan bagi warga negara Indonesia, dan sehingga tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi akan kejadian-kejadian sudah menimpa Indonesia saat ini.